warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsarianti dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0538917173. Di sini saya akan mempraktikkan atau membuat tugas video dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Dan saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas pemrograman berorientasi objek tentang penerapan konsep abstrak kelas inheritance, encapsulation, serta pengelolaan menu restoran menggunakan Java. Dalam video ini, saya akan memaparkan struktur kelas yang digunakan mulai dari kelas abstrak, menu item, kelas turunan seperti makanan, minuman, dan diskon. Kemudian dilanjutkan dengan kelas menu dan pesanan yang mengatur proses pemesanan dan perhitungan total biaya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana program ini menangani exception dan bagaimana sistem input atau output file digunakan untuk menyimpan dan memuat data menu serta struk pesanan, serta tampilan menu utama yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan program. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman yang jelas mengenai penerapan konsep-konsep OOP dalam program yang telah saya buat. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa kelas. Yang pertama, saya membuat kelas menu item. Dapat dilihat di sini kelas menu item adalah kelas abstrak yang menjadi dasar utama untuk semua jenis menu di restoran. Dengan menyimpan data nama, harga, dan kategori dengan konsep encapsulation atau atribut private dengan menggunakan tipe data string dan tipe data double. Selanjutnya, menu metode nama digunakan untuk dibuat secara abstrak agar wajib di-override oleh kelas turunannya. Sedangkan metode get untuk mengembalikan nilai dan return untuk menghentikan sebuah program. Selanjutnya, kelas kedua yang saya buat adalah kelas makanan. Kelas makanan adalah turunan dari menu item yang mewakili menu makanan. Kelas ini memiliki atribut tambahan yaitu jenis makanan. Extends digunakan untuk mewarisi dari menu item dengan menggunakan private dan tipe data string. Selanjutnya, metode tampilan menu di-override untuk menampilkan informasi makanan secara spesifik. Kelas ketiga yang saya buat adalah minuman. Sama seperti kelas makanan sebelumnya, kelas minuman di sini merupakan subkelas dari menu item yang menyimpan data minuman. Extend di sini sama digunakan untuk mewarisi dari menu item dengan menggunakan tipe data string. Dan juga metode tampilan menu menampilkan detail minuman seperti nama, jenis, dan harga. Selanjutnya, kelas keempat yang saya buat adalah kelas diskon. Kelas diskon adalah turunan dari menu item yang digunakan untuk menyimpan informasi diskon. Kelas ini memiliki atribut diskon dalam bentuk presentasi. Metode tampilan menu menampilkan informasi potongan harga yang bisa diterapkan pada pesanan. Selanjutnya, kelas kelima yang saya buat adalah kelas menu. Kelas menu ini berfungsi untuk mengelola daftar menu pada restoran. Kelas ini menggunakan array list untuk menyimpan objek dari berbagai jenis menu. Dan juga menyediakan metode untuk menambah dan menampilkan menu. Dan dengan perintah new array,
Selanjutnya, untuk kelas ke-6 yang saya buat adalah kelas pesanan. Kelas pesanan digunakan untuk menyimpan daftar item yang dipesan oleh pelanggan. Kelas ini menggunakan array list untuk menyimpan pesanan dengan perintah new array. Sama seperti kelas menu sebelumnya, kelas pesanan tersedia metode untuk menghitung total harga dan menampilkan struk pesanan dengan mempertimbangkan diskon. Dengan menggunakan for atau pengulangan. Dapat ditulis, rumusnya adalah seperti ini. Return sama dengan total dikurangin total dikalikan diskon persen dibagi 100. Kelas ketujuh yang saya buat adalah kelas file manager. Kelas file manager di sini digunakan untuk melakukan proses operasi input atau output sebuah file. Kelas ini bertugas untuk menyimpan data struk pesanan ke file teks menggunakan buffered writer atau BW. Apabila terjadi kesalahan saat menyimpan, maka akan ditangani dengan exception handling. Selanjutnya, kelas terakhir yang saya buat adalah kelas restoran Bakso Wonogiri. Kelas restoran Bakso Wonogiri ini adalah program utama yang menjalankan seluruh program aplikasi. Kelas ini akan menampilkan menu interaktif menggunakan scanner. Selain itu, kelas pada restoran Bakso Wonogiri juga menggunakan percabangan Sweetcast dan juga perulangan do while. Untuk mengontrol alur sebuah program. Sama seperti kelas file manager sebelumnya, apabila terjadi kesalahan saat menyimpan, maka kelas ini juga dapat menangani kesalahan input tetapi menggunakan tree catch. Oke, untuk mengetahui apakah program yang telah saya buat ini berhasil dijalankan atau tidak, langsung saja kita merun file dengan cara mengklik kelas pada restoran Bakso Wonogiri ini karena kelas ini mencakup semua kelas sebelumnya yaitu kelas diskon, kelas file manager, kelas makanan, menu, menu item, dan menu minuman. Untuk merun file dapat dilakukan klik kanan lalu run file atau dengan shift plus F6. Oke, apabila output yang keluar seperti ini, maka proses program berhasil dijalankan. Untuk mengetahui lebih detailnya, kita akan memasukkan dan memesan menu dari restoran Bakso Wonogiri ini. Pertama, kita klik satu untuk menambahkan makanan. Selanjutnya, kita tulis nama makanannya yaitu bakso mercon dengan harga 25.000. Jenisnya adalah makanan. Selanjutnya kita ke tambah minuman. Nama minumannya adalah jus alpukat dengan harga 20.000. Jenisnya adalah minuman. Selanjutnya kita ke tambah diskon. Nama diskonnya adalah bakso mercon. Karena saya akan memberikan diskon di makanan, yaitu bakso mercon. Total diskonnya 5%, terus 5 saja. Kemudian kita ke tampilkan menu untuk mengetahui apa saja menu yang telah dipesan sebelumnya. Oke, dapat dilihat di sini bahwa menu yang saya pesan sebelumnya adalah makanan yaitu bakso mercon
dengan jenis makanan harganya adalah 25.000, kemudian minuman jus alpukat dengan jenisnya adalah minuman dengan harga 20.000, kemudian pada menu makanan bakso mercon mendapatkan diskon potongan 5%. Setelah itu, apabila kita sudah mengetahui tampilan menu yang dipesan, maka lanjut ke pesan menu untuk memesan menu yang telah dipesan. Kita akan memesan makanan, maka kita tulis angka 0. Kemudian kita pesan lagi dengan kita tulis angka 1 minumannya. Oke, setelah itu kita ke tampilkan struk untuk mengetahui berapa total harga yang sebelumnya kita pesan. Oke, dapat dilihat di sini dari struk pesanan, output struk pesanan menunjukkan bahwa bakso mercon 25.000, jus alpukat 20.000, diskon 5%, maka total pembayarannya adalah 42.750. Hasil output ini menunjukkan bahwa semua program berhasil dijalankan dan eh, dapat berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulan dari hasil praktik video kali ini adalah program ini telah menerapkan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, struktur percabangan, perulangan, array list, tipe data string, dan operasi file dalam satu aplikasi sederhana untuk manajemen restoran yaitu Bakso Wonogiri. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah pengucapan kata atau salah dalam penulisan program, mohon diharapkan karena saya sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.